Insya Allah seperti itu. Makanya ahli waris itu bisa kita mintai untuk melunasi hutang atau kita menerima hutang kita, itu bisa. Beliau bersabda, siapa saja yang berhutang, ini hati-hati, lalu berniat tidak mau melunasinya, hutang tapi sudah punya niat awalan tidak mau lunasi, ada tidak? Banyak. Bahasanya seperti apa? Pinjam dong 100 saja, saya lah 100 lah, saya ket baik, saya tak ganti 10.000 saya tak baliknya, 5.000 saja besok tak kembalikan. Tapi nyatanya pernah tidak uang itu kembali? Itu akarnya apa, Bu? Pinjam gitu. Itu tetap tercatat hutang. Hati-hati. Walaupun jenengan mungkin saya tidak pernah menjumpai lagi orang ini. Jadi tadi terkait apa? Mengembalikan uang dengan cara yang apa? Mengirimkan kayu tadi. Ternyata itu bisa juga menjadikan dalil kita untuk melunasi utang kita yang kita sudah tidak bisa menjumpai orang lain. Orang yang kita utangi, misalkan kita utang dengan si A senilai 500.000. Kemudian kita itu tidak pernah tahu ini si A ini pindahnya kemana. Dihubungi tidak bisa kontaknya, kita tidak tahu keluarganya juga sudah ada di sini. Dan kita tidak tahu pindahnya kemana. Kemudian kita ingat, waduh saya itu masih punya utang dengan si A ini 500.000. Dan cara tadi, dengan cara yang dibawa ke bungkusan kayu itu, dimasukkan ke kayu itu menjadikan dalil bahwa kita bisa melunasi hutang tersebut dengan kita niatkan mensedekahkan senilai 500.000 tadi. Misalkan jadinya utangnya 500.000, ini saya sedekahkan tapi dengan saksi, Pak. Misalkan kita ngajak si B, Pak ini tolong jenengan jadi saksi gitu. Saya infak 500.000 ini untuk membayar utang saya dengan si A. Senilai ini karena saya tidak ketemu, ini belum ketemu ketika mencarinya. Saya infakkan ke pondok ini misalkan atau untuk pembangunan masjid. Oh iya, saya saksinya. Itu boleh. Tapi menjadi pahala orang yang kita utangi tadi. Bukan pahala jenengan gitu. Tapi hal tersebut bisa menjadi pahala jenengan dengan catatan apa? Ketika kok kita tidak sengaja di jalan tiba-tiba ketemu orangnya, wah ini kok orangnya ketemu ya. Yang jenengan harus bayar, tidak boleh Pak. Jenengan utangnya tadi sudah tak sahur, tak pakirin masjid, tidak boleh seperti itu. Ini dalilnya tadi sudah jelas. Kalau sudah ketemu ya tetap berusaha niat bayar. Kata kok orangnya itu bilang, Mas tidak usah dibayar, itu beda perkara ya. Tapi ya jenengan harus tetap bayar niatnya, tidak boleh Pak. Artinya montelas itu mau kain pakirin. Tidak bisa seperti itu langsung seketika lunas, tidak bisa. Utangnya tetap tidak lunas kalau ketemu. Harus dilunasi dengan uang. Tapi pahala yang tadi kita sedekahkan itu menjadi milik kita kalau kita sudah bayar ya. Itu. Tapi kalau tahu sudah orangnya sudah meninggal, bisa lewat ahli warisnya. Kalau orangnya sudah meninggal lewat ahli warisnya bisa, Bu, Pak, D, ini saya pernah utang sama bapak jenengan, ibu jenengan sekian, saya bayar lewat jenengan, bisa. Insya Allah seperti itu. Makanya ahli waris itu bisa kita mintai untuk melunasi utang atau kita menerima hutang kita, itu bisa. Bisa dua-duanya, jangan dikira jangan pengennya di situ nagih toh. Ini misalnya ya, ahli warisin dan bapak saya di sini kok ditagih toh gitu. Kemudian ini dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah beliau bersabda, Allah akan bersama atau memberi pertolongan kepada orang yang berhutang. Ini poinnya, kita harus cukup gembira ini. Yang ingin melunasi hutangnya, sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi Allah bersama dengan kita, menolong kita selama dalam catatan apa? Jenengan tidak punya niat buruk, punya niat pengen menyelesaikan, nanti dibantu, dimudahkan. Tapi jangan jenengan pas dapat uang usah, aku meneh gampang, gue liani sih, itu repot. Kita sudah berniat berazam dalam hati, ternyata pas dapat uangnya ya tidak juga dilunasi. Ya minimal dikurangilah. Misalkan kok kita dapatnya 1 juta, utangnya kita 1 juta, dikasihkan semua habis, ya 500.000 dulu buat nyicil, seperti itu. Ada akadnya baik. Pak ini saya baru bisa mampunya bayar 500 dulu. Nanti yang 500 kalau ada rezeki lagi saya kembali lagi. Itu masih mending Bu, ada omongnya, jangan dimusuhin. Jangan kita sudah kayak aku nek makan ngaji ku ditagih malah ra enak. Itu yang biasa terjadi gitu.
Waduh, aku cuma makan ngaji sih, nggak ditagih kelingan utangku malah repot ini. Ternyata malah di sini bahasnya bab utang. Ini salah lagi ternyata. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280 sebelumnya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran itu tidak mampu, kesulitan, kita lihat kondisinya dulu, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang tadi itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berarti jenengan sudah nolong orang tadi dengan memberikan jangka waktu tadi. Dan ketika jenengan kok mampu mengikhlaskan, wis ya wis lah karena kondisimu koyo ngono tak ikhlas ke Mas, ora usah bayar tak anggap lunas. Itu bisa menjadi penolong jenengan di kelak di surganya Allah. Ketika jenengan disapuk jenengan kesulitan, aduh amalku tak punya amalan ini tok, bisa jadi itu yang bisa menyebabkan jenengan masuk surga. Oh iya, saya punya amalan cadangan ternyata. Biar pernah ngimpaske utang orang yang sedang kesulitan. Itu luar biasa, budak muda. Yang banyak kan gundel. Wah, wae ora tak dhewe ora metu-metu seperti itu. Banyak kan. Sulit nggih mengikhlaskan itu sulit nggih. Nah, pahalanya makanya besar sekali. Kemudian dari Sulaiman bin Buraidah, beliau pernah mengatakan dari ayahnya, barang siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, ini batas waktu pelunasan, dia akan dinilai seperti bersedekah dengan nominal tersebut. Enak gak? Dan jika utangnya belum bisa dilunasi lagi setelah jenengan memberikan tempo atau jangka waktu tambahan, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutangnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, At-Tabari, Al-Hakim, Albani menaikkan riwayat hadis ini sahih. Jadi kalau jenengan minjami orang 1 juta, janjinya balik ke 1 bulan, kok 1 bulan tidak mengembalikan, jenengan kemudian memberi tambahan waktu 1 juta itu sebagai sedekah jenengan, dihitungnya setiap hari. Enak enggak? Jenengan enggak kalau uang, tapi 1 juta sedekah setiap hari. Ya kalau 1 hari cok baru dia lunas dilari, kalau 1 bulan. Apa jenengan pernah sedekah 1 juta setiap bulan, setiap hari selama 1 bulan? Ada enggak kira-kira yang di sini? Enggak ada. Ternyata pahala sabarnya luar biasa ya. Iya. Kalau enggak sejuta banyak, 5.000 mungkin. Setiap hari 5.000 mungkin ada. Tapi kalau 1 juta itu luar biasa. Setiap hari ya, ini konstan rutin jenengan dapat. Ini kalau jenengan sudah ngasih tempo lagi kok daruah tidak lunas lagi, dihitung 2 kali lipat, 2 juta setiap hari. Enak enggak? Ada ya yang seperti itu pahalanya. Ternyata sabarnya itu berat ya. Jenengan diberi pahala yang luar biasa, sedekah 2 juta tanpa kurang uangnya. Enak enggak? Jenengan enggak usah keluar duit 2 juta, tapi tercatat amalan sedekah 2 juta. Caranya apa? Ya sabar tadi. Tapi tidak mudah. Iya, sabar dengan kita tidak mencaci-caci orang yang kita pinjam itu tidak mudah. Dengan kita menahan, oh, ya ternyata dia masih belum mampu, itu tidak mudah.